Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sang Mahasiswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna, aku tersujud di hadapan Sangha. Yamaha Komayang Bhagawantang Sarananggata Yono Bhagawa Sata Yasacamayang Bhagavato Damang Rocema Imehi Sakai Hitang Bhagawantang Sasadamang Sasawaka Sanghang Abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bagawa, Sang Bagawa Guru junjungan kita. Dalam Dhamma Sang Bagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami melakukan puja kepada Sang Bagawa, Dhamma Sejati, serta Sangha para siswa. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubaganama Karang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita mengucapkan penghormatan Allah kepada Sang Buddha, Sang Bagawa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang tisaranaga gamana patang karomase. Budang saranang gacami. Namang saranang gacami. Sanghang saranang gacami. Dutiyampi budang saranang gacami. Dutiyampi damang saranang gacami. Dutiyampi sanghang saranang gacami. Tatyampi budang saranang gacami. Tatyampi damang saranang gacami. Tatyampi sanghang saranang gacami. Marilah kita mengucapkan 3 perlindungan. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya,
Aku berlindung kepada Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Handamayang pancasika pada patang karomase panati pata weramani sikapadang samadhyami adinadana weramani sikapadang samadhyami kame sumi cacara weramani sikapadang samadhyami musawada weramani sikapadang samadhyami surameraya majapamadana weramani sikapadang samadhyami. Marilah kita mengucapkan kalimat latihan sila. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari ucapan yang tidak benar. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan pelamanya kesadaran. Handamayang Buddha Nusatina yang karomase iti piso bagawa arahang sama sambudo wija carana sampano sugato lokawidu anu taro purisa Dhamma sarati sata dewa manusanang Buddho Bhagawati. Marilah kita mengucapkan perlindungan terhadap Buddha. Demikianlah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh sang jalan kanibana, penggenap segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia yang sadar, bangun, yang patut dimuliakan. Handamayang Dhammanusatina yang karomase swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipa siko opana iko pacatang weditabo winyuhiti. Marilah kita mengucapkan perlindungan terhadap Dhamma. Dhamma Sang Bhagawa telah sempurna dibebarkan, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang Sanghanusatina yang karomase supatipano bhagavato sawaka sangho
Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sangho Nayapatipano Bhagavato Sawaka Sangho Samicipatipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneo Pahuneo Daki Neo Anjali Karaneo Anu Tarang Punya Ketang Lokasati. Malah kita mengucapkan perundangan terhadap Sangha. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka merupakan 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangha siswa Sang Bhagawa, patut menerima pemberian, tempat bernaung, persembahan serta penghormatan, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Handamayang saca kiryagatayo banamase nati me saranang anyang budo me saranang warang etena saca wajena sotite hotu sabada nati me saranang anyang damo me saranang warang tena saca wajena sotite hotu sabada nati me saranang anyang sangho me saranang warang etena saca wajena sotite hotu sabada. Malah kita mengucapkan pernyataan kebenaran. Tiada pelindungan lain bagiku. Sang Buddhalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada pelindungan lain bagiku. Dhammalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada pelindungan lain bagiku. Sanghalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Handamayang karania meta sutang banamase karania mata kusalena yantang santang padang abisa meca sako ujuca suhujuca suwaco casa mudu anatimani santu sakoca subaroca apa kicoca salau kauti
Santindriyo canipakoca apagabo kulesu ananugido naca kudang sama care kinci yena winu pare upawadeyung sukinoa kemino hontu sabe sata bawantu sukitata yeke cipana butati tasawa tawarawa anawa sesa digawa ye mahantawa maji marasaka anukatula ditawa ye ca adita ye ca dure wasanti awidure butawa sambawe siwa sabe sata bawantu sukitata na paro parang niku beta nati maneta kata cinang kinci biaro sana patiga sana nanya manya sadukami cea mata yatani yang putang ayusa eka puta manurake ewampi sababutesu mana sambawaye apari manang metanca sabalokasming mana sambawaye apari manang udang ado catirianca asa badang awerang asam patang titan carang nisi noa saya noa yawatasa wigata mido etang sating aditea Brahma metang wiharang idamahu ditinca anupagama silawa dasanena sampano kame suwinea gedang nahi jatu gabaseyang punareti ti. Marilah kita mengucapkan serta tentang kasih sayang yang harus dikembangkan. Inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang tangkas dalam kebaikan. Untuk mencapai ketenangan, ia harus mampu, jujur, sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tiada sombong, merasa puas, mudah disokong, tiada sibuk, sederhana hidupnya, tenang indranya, berhati-hati, tahu malu, tak melekat pada keluarga, tak berbuat kesalahan walaupun kecil, yang dapat dicela oleh para bijaksana. Hendaklah ia berpikir, semoga semua makhluk bahagia dan tentram. Semoga semua makhluk berbahagia. Makhluk apapun yang lemah dan kuat tanpa kecuali, yang panjang atau besar,
yang sedang, pendek, kecil atau gemuk, yang tampak atau tidak tampak, yang jauh ataupun dekat, yang telah lahir atau yang akan lahir. Semoga semua makhluk berbahagia. Jangan menipu orang lain atau menghina siapa saja. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka, bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya melindungi anaknya yang tunggal. Demikianlah terhadap semua makhluk, dipancarkannya pikiran kasih sayangnya tanpa batas, kasih sayangnya ke segenap alam semesta. Dipancarkannya pikiran itu tanpa batas, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan. Selagi berdiri, berjalan, atau duduk, atau berbaring selagi tiada lelap, ia tekun mengembangkan kesadaran ini, yang dikatakan berdiam dalam Brahma, tidak berpegang pada pandangan salah tentang Atta atau aku, dengan sila dan penglihatan yang sempurna, hingga bersih dari nafsu indera. Ia takkan akan lahir di mana Handamayang abinha pacawe kana patang banamase jara damom hi jara anatito biadi damom hi biading anatito marana damom hi maranang anatito sabehime piyehim manapehin nanabawo winabawo kamasakomhi kamadayado kamayoni kama bandu kama pati sarano yang kamang karisami kalyanang wa papakam wa tasadayado bawi sami ewang amhehi abinhang pacawe kitabang. marilah kita mengucapkan bait-bait yang harus seringkali direnungkan. Aku akan menderita usia tua, aku belum mengatasi usia tua. Aku akan menderita sakit, aku belum mengatasi penyakit. Aku akan menderita kematian, aku belum mengatasi kematian. Segala milikku yang kusenangi akan berubah, akan terpisah dariku. Aku adalah pemilik karmaku sendiri, pewaris karmaku sendiri, lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karmaku sendiri, terlindung oleh karmaku sendiri. Apapun karma yang kuperbuat, baik atau buruk, itulah yang akan kuwarisi. Hendaklah ini seringkali direnungkan. Handamayang Brahma Wihara Paranang Karomase Ahang Sukito Homi Niduko Homi Awero Homi Abya Pajo Homi Anigo Homi Suki atanang pari harami sabe satta
sukita hontu, niduka hontu, awera hontu, abya paja hontu, anikha hontu, suki atanang pariharantu, sabe sata duka pamucantu, sabe sata malada sampa tito wigacantu, sabe sata kama saka kama dayada kama yoni bandu kama patisarana yang kamang karisanti kalyanang wa papakam wa tasa dayada bawi santi. Marilah kita mengucapkan peresapan Brahma Wihara. Semoga aku berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun karma yang diperbuatnya, baik ataupun buruk, itulah yang akan diwarisi. Setelah membacakan parita-parita suci, marilah kita melakukan meditasi dengan objek meta bawana untuk mengembangkan perasaan cinta kasih kepada semua makhluk. Duduklah dengan rileks, mata dipejamkan, ucapkan dalam hati, semoga saya bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga saya bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Ucapkan secara berulang-ulang kali sampai meditasi kita akhiri. Meditasi kita mulai.
meditasi kita akhiri. Sabe sadaqatul wala sukawijino. Semoga semua makhluk bebas dari kebencian, senantiasa hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Dhamma Desana pada hari ini akan disampaikan oleh Ko Frediso. Kami persilakan. Terima kasih. Bahagia itu simpel. Bahagia itu adalah dari rumah. Rumah itu ada dua. Rumah pengertian kita tinggal sama rumah yang ada di dalam hati kita. Setuju nggak? Saya Freddy Su flashback mengenai bahagia. Bahagia itu apa sih? Setiap orang pasti punya bahagia. Koko pasti mau bahagia. Betul ya Koko ya? Setiap orang pasti mau bahagia. Tetapi definisi bahagia itu pasti beda-beda. Dulu orang bilang kalau saya dapat 1 juta saya pasti bahagia Freddy Su. Betul nggak? Setelah dapat 1 juta bahagia nggak? Belum tentu. Kalau saya punya istri cantik saya pasti bahagia. Setelah dapat istri cantik ya paling hanya beberapa tahun doang bahagianya. Selebihnya mulai macam-macam. Betul ya? Kalau saya punya suami yang tampan saya pasti bahagia. Belum tentu. Kalau saya punya uang banyak, rumah banyak pasti bahagia. Bisa iya, bisa tidak. Saya pernah menemani seorang konglomerat besar di Indonesia. Salah satu papan atas Indonesia. Sampai jam 3 pagi di Bali ngobrol. Dia mau apa aja ada. Mau apa aja ada. Bahagia enggak? Hatinya kosong. Banyak Bapak Ibu. Banyak banget bahagia. Banyak pengertiannya tuh orang seperti itu. Ada yang saya kalau mau punya ini bisa mencapai sekian baru bahagia. Setelah dia mencapai angka sekian, bahagianya beda lagi tingkatnya. Betul enggak? Tingkat tuntutannya beda lagi. Gaya hidupnya beda lagi. Banyak orang seperti itu. Nah, dari mana bahagia itu? Simple sebenarnya. Dari dalam hati tadi. Di rumah itu dihargain enggak rumahnya itu? Rumah dalam hati dihargain enggak? Bersyukur. Poinnya. Gampang ngomong bersyukur itu gampang dibanding diucapkan. Freddy Su waktu lahir hitam, kurus, ceking, jelek, hidup lagi. Ini serius ya waktu dulu ya. Saya nggak bahagia. Saya memvonis diri saya apa? Makanya hati-hati dengan pikiranmu, hati-hati dengan ucapanmu, hati-hati dengan tindakanmu, hati-hati dengan perasaanmu. Saya memvonis, bayangin aja ya. Senin sehat, Selasa sakit, Rabu ke dokter, Kamis di rumah dirawat, Jumat sakit, Sabtu. Seperti itu. Jadi saya sudah memvonis, ketika kita memvonis mengizinkan sesuatu yang negatif masuk dalam diri kita, kita tidak akan bahagia. Setuju nggak? Saya selalu memvonis apa? Saya nggak bisa, saya bodoh, saya kurus, saya jelek, saya banyak hal-hal yang negatif disimpan diracun. Sampah di rumah kalau kita simpan terus nggak buang-buang, busuk nggak? Rumah bau nggak? Sama kayak diri kita, itulah yang membuat kita tidak bahagia. Makanya tadi sampai ada kata-kata
saya ingin bahagia, saya bahagia, saya bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Makhluk pun mau bahagia loh. Jangan dikira makhluk nggak mau bahagia Bapak Ibu. Anjing di rumah pun kalau biar anjing dia tidak ingin bahagia, tidak ingin tertekan, apalagi manusia. Tetapi konsep dasarnya dari mana? Kembali bersyukur kan? Makanya sampai ada lagu bersyukur kanan desin, bersyukur di dalam hati. Nah, kita flashback, nanti saya akan bagi dua. Yang pertama saya basic dasar mengenai bersyukur. Yang kedua saya akan cerita sedikit mengenai konsep dari bersyukur, tapi ada hubungannya dengan orang tua. Karena saya juga sebagai orang tua ya, mungkin ketika pandemi banyak orang mengeluh. Iya atau tidak, suka atau tidak suka, pasti itu terjadi. Ketika pandemi saya punya pekerjaan banyak yang hilang. Banyak yang bablas semuanya boleh dibilang. Sedangkan ketika mulai turun, saya mulai sibuknya luar biasa. Bahkan hari ini pun sampai 2-3 jam saya tidur tiap hari. Kita harus sibuk pagi berangkat lagi. Makanya ketika Ko Witono minta saya berbulan-bulan, saya baru janji hari ini. Dan kembali bahwa ketika kita berbicara dengan pikiran kita, aduh capek nih kerja melulu, aduh sibuk melulu capek nih. Hati-hati dengan ucapan kita. Itu akan flashback kembali kepada kita, tinggal nunggu waktu. Ketika saya sebelum pandemi sibuknya luar biasa, pagi, siang, sore, baru sampai Jakarta terbang ke luar negeri, baru sampai Jakarta terbang ke luar negeri, baru sampai Jakarta keluar kota. Akhirnya apa? Nggak sengaja iseng terucap mulut kita, aduh capek ya, enakan nyantai ya. Nah itu dikunci, tak, nyantai maunya ya. Selama 2 tahun saya dikasih santai. Kan yang maunya situ, betul nggak? Kan situ maunya santai. Nah makanya ketika ada pekerjaan, nikmatilah, syukurilah Bapak Ibu. Jangan pernah terucap kata-kata kita, aduh capek ya, aduh. Walaupun itu hanya joke, walaupun itu hanya bencana, maksudnya bercandaan, itu akan menjadi bencana. Walaupun hanya bercanda, aduh enakan nyantai ya, mendingan kita ini aja keliling-keliling deh, daripada capek kerja dulu. Nanti dikasih santai. Udah santai kita maunya kerja, betul nggak? Udah kerja kita maunya santai. Jadi poinnya adalah apa sih yang ada dalam kita? Rasa syukur itu seperti apa? Makanya Freddy Su itu waktu masih kecil, waktu masih remaja, saya adalah orang yang banyak mengeluh. Koko Cici, saya apapun mengeluh. Dikeluhkan orang tua, mengeluh masalah sekolah, mengeluh masalah rumah, mengeluh masalah teman. Freddy Su yang dulu dengan yang sekarang itu jauh bumi dan langit. Saya nggak merasakan kebahagiaan kok. Kenapa? Karena tidak ada rasa syukur. Orang yang nggak pernah bersyukur, apapun dikasih nggak pernah dia merasakan keindahan. Apapun dikasih nggak pernah nikmat. Dikasih makan enak, yang lain mah enak-enak makan, dia mengeluh. Satenya keras ya, ya nggak? Ini nasinya keras nih. Yang sebelahnya makan enak. Ibarat orang naik mobil, kita satu mobil nih naik bus nih, jalan-jalan ke puncak. Kanan sama kiri kursinya kan, betul nggak? Yang lain enak-enak menikmati pemandangan, kiri kanan hijau-hijau. Yang lain gajuk mengeluh. Ah gimana sih jalannya nggak enak, ini wihara gimana sih ngatur ke puncak. Yang lain sebelah kiri dia apa? Wah ini kalau jalan begini mikirin apa tau nggak? Waktu kita masih kecil sama papa jalan kayak begini. Dia bahagia dengan kondisi itu. Tetapi teman sebelahnya dia tidak bahagia walaupun satu mobil. Betul nggak? Satu mobil dia menikmati pemandangan. Dia lihat pemandangan hijau di puncak ada kebun teh. Indah sekali ya. Puncak itu luar biasa. Sebelah kanan dia mengeluh. Kenapa? Dia hanya melihat satu sisi ke kanan. Dia cuma melihat bukit-bukit yang kotor, dia lihat gitu. Jelek banget sih puncak pemandangannya. Nah itulah namanya sudut pandang kebahagiaan kita. Kenapa di dalam satu mobil, satu bus ada orang bisa merasakan bahagia, ada orang tidak merasakan bahagia. Kenapa di lahir yang sama, tanggal yang sama, jam yang sama, detik yang sama, kok orang bisa merasakan bahagia, yang ini tidak? Gitu loh. Kenapa di satu kantor itu, satu kantor kita kerja, kita pernah gak ketemu orang yang bahagia, yang riang? Nggak ada, dia nggak rame. Mau nggak kita deketin? Happy kan deketin dia? Coba Bapak Ibu deketin ada orang yang begitu datang. Koko siapa namanya? Koko Amran. Koko Amran adalah orang yang menyenangkan. Saya ketemu Koko Amran, senang banget. Suatu hari Koko Amran nggak masuk izin kerja. Saya merasa kehilangan dia, walaupun izin loh. Kenapa? Dia orang yang menyenangkan. Coba ada orang kayak Freddy Su datang mengeluh. Gimana sih bos? Alah kerjaan kayak begini. Saya keluhin cici ini. Pokoknya kalau ada saya itulah racun, toksik. Mau nggak dekat-dekat saya? Dari jauh Freddy Su datang kabur, betul nggak? Kalau nggak cari kesibukan. Itu yang terjadi pada saya beberapa tahun yang lalu. Orang takut loh ketemu Freddy Su.
Kenapa? Karena dia nggak merasakan bahwa si Freddy itu nggak pernah bersyukur ya. Coba kau Amran, apa yang Anda syukur dalam hidup ini? Satu aja kok, apa kok? Yang Anda syukuri? Contohnya apa? Nah, ada kan? Ada nggak? Ada. Cici siapa namanya? Cici siapa? Cidesi apa ada yang Anda syukuri apa dalam hidup ini? Punya keluarga bahagia. Mensyukuri nggak? Itu kan kalau kita mau hitung berkat, ada aja. Kalau kita mau hitung berkat itu ada aja. Itu baru keluarga. Coba dari dalam diri sendiri. Koko siapa namanya kok? Ko Wiwi. Ko Billy. Apa yang Koko syukur dalam hidup ini? Nah ini nih, cakep banget, mahal banget. Apa? Bisa bernafas. Pandemi mau nafas bayar nggak? Betul nggak Ci? Pandemi mau nafas bayar. Betul nggak? Belum tentu ada. Oksigennya belum tentu ada. Mahal pula lagi. Belum lagi yang palsu. Oksigen isi palsu banyak loh. Istri saya punya cicong, kakak ipar dari Bandung. Dia pulang dari Jakarta ketemu saya meeting, selang berapa hari kemudian masuk rumah sakit di Bandung. Berapa duit nafasnya? Hampir 300 juta rupiah. Hanya untuk nafas, bayangin aja. Kita free, betul nggak? Bersyukur nggak? Bersyukur. Coba suruh bayar. Ranjang kita sih pulang ke rumah gratis nggak? Di rumah, gratis kan? Coba tidur di rumah sakit, itu argo loh. Itu orang sakit jantung lihat harga notanya sakit jantung loh di rumah sakit. Setuju nggak? Orang yang tidur di rumah sakit, mau dia VIP kek, mau dia kelas apa kek, itu jantungnya makin cepat tensinya. Makanya di tensi tinggi dulu. Kenapa? Argonya naik terus dibanding tidur di rumah. Itu kan banyak kalau kita mau syukuri. Di pandemi ini, iya setuju. Banyak orang susah, saya akuin, iya setuju. Tapi kan mengeluh tidak akan mengatasi masalah. Mengeluh bisa nggak pandemi hilang? Enggak kan? Kita harus kerja kan? Harus berusaha kan? Saya 2 tahun MC main film itu terganggu. Tapi saya apakah mengeluh terus? Enggak ada solusi. Aduh mengeluh gimana ya? Datang nggak job? Nggak bisa. Harus cari putar otak. Daripada Anda frustasi, timbulnya emosi. Lebih baik mencari solusi. Betul nggak? Emosi, frustasi, udah selesai. Cari solusi. Contoh begini, ya, contoh begini. Sebelum saya masuk ke topik ini, ada satu orang Koko siapa namanya di belakang yang antusias, ya, Ko David. Nah, Ko David nih, Cici siapa namanya? Susi, oh pemain bulu tangkis, bukan ya? Nah, saya Susi nanti. Malam ini saya ketemu dia, malam ini nanti di ketemu beliau. Oke. Ci Susi, contoh boleh ya? Saya pakai contoh ya, izin dulu ya. Ci Susi punya toko. Pandemi, sepi dia. Ngedumel. Wah, dia bilang, "Gimana nih? Udah 2 tahun usaha begini mulu. Bagaimana nih?" Ngeluh terus. Dia punya toko. Toko. Wah. Karena orang namanya mengeluh, bawahnya bete kan? Mukanya bagus nggak sih kalau dilihat? Nggak bagus. Kenapa? Cembetut, auranya gelap. Percaya deh, orang yang bahagia, orang yang bersyukur wajahnya beda. Walaupun kurang tidur cuma 2 jam masih lebih enak dibanding saya bete gitu kan, betul nggak? Orang mau datang ke toko dia, aduh si Susi muka begini, mau beli mending ke toko lain. Betul nggak? Pindah mendingan ke Samadika Mart, pindah tempat lain. Makin sepi nggak? Makin sepi. Datanglah kau pilih dari jauh. Bilang, "Kok kenapa nih kawan saya di Samadika muka cembetut?" Dia bilang. Kau Billy bawa minuman di botol itu. Bilang, "Gimana Cisuci, kabarnya baik?" Nah, hati-hati dengan orang bertanya apa kabar. Boleh kita jawab baik, semangat, terserah. Paling tidak ya bersyukur apapun lah yang baik. Jangan jawab, "Alah kacau kok, matilah." Nah itu hati-hati. Energi kata-kata itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Ya, usahanya sepi kok, tambah sepi. Gak ada orang beli kok, pandemi begini kok, gimana pemerintah nih? Menyalahkan terus. Gimana kok ya? Kok Billy smart, bijaksana. Wah gak bisa nih kalau begini terus nih. Mesti ada cara nih. Dia pegang minuman. Kok itu air apa tuh? Oh ini dari vihara. Air apa itu? Oh ini air bagus. Iya air apa dong? Mau minum ya? Boleh. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau minum
harus bersyukur. Terus mikir yang baik-baik, ucapin yang baik-baik. Oh begitu ya kok. Terus toko saya bisa rame nggak? Ya pasti lumayan lah dibanding hari ini, dibanding kamu begini. Boleh deh. Berapa lama minumnya nih? Selama seminggu. Tiap minum harus apa? Tertawa. Tiap minum harus apa? Hatinya harus pikir yang baik-baik. Itu aja syaratnya. Bener nih kok? Bener. Ya udah buat saya ya. Wah, aquanya diambil. Kau pilih pulang. Cik Susi pikirannya mulai beda kepada air minum itu. Wah, air minum ini bikin saya hoki nih. Usaha saya rame nih. Tapi sebelum minum harus bahagia, harus bersyukur. Mulailah dia minum, tertawa dia. Hatinya riang, pikirannya mulai terbuka. Kotor ya lemarinya, dibersihin, dirapihin. Lampunya ada yang mati, diganti lebih terang lagi. Tokonya gelap jadi terang. Orang yang lewat tadi ngeliat dia cembetut, dia nyanyi. Wah, lagi nyanyi lagi senang-senang lap-lap meja. Bahagia nih Ci Susi, dia bilang. Baru tanya dia, Ci ada barang ini enggak? Pikiran dia dalam hati pikir, manjur ya. Airnya kau pilih sakti loh, ini air dewa nih. Nah, mulailah beli sama Ci Susi. Dia udah berpikir, pikirannya. Hari kedua minum. Ada orang belanja. Hari ketiga minum. Ada orang belanja. Saking senangnya luar biasa. Wah luar biasa. Hati mulai gembira. Pikiran mulai baik. Ucapan mulai ramah. Silakan mau beli apa? Oh ini ya. Oke. Udah mulai ramah. Hari kelima stres. Kenapa? Airnya tinggal sedikit. Sedangkan kau pilih belum nongol-nongol. Di WhatsAppin gak aktif. Nah, udah stres dia. Mukanya mulai cembetut. Hari ke-6 air tinggal sedikit. Dalam hati pikirannya yang tadinya positif berubah lagi. Ngomong lagi kata-kata negatif. Matilah saya. 1 hari lagi usaha saya sepi lagi. Gimana ya? Kau pilih gak aktif padahal sedang keluar negeri. Handphonenya gak aktif. Hari ke-7 airnya habis. Botol kosong. Bukannya berubah lagi. Tidak bersyukur lagi. Mulai bete lagi. Barang berantakan enggak disusun lagi. Orang yang tadinya mau belanja, ya mukanya berubah lagi. Kemarin baru happy. Mau beli enggak? Kok jujur, kalau Anda ke Mangga 2 cici-cici, lihat boleh ya, pernah enggak digituin? Boleh ya, pernah enggak ke Mangga 2? Itu boleh orangnya kemana? Mbaknya kemana? Kadang-kadang sambil duduk ya, boleh ya. Enggak ngeliat kita kan, emang mau nawarin kita makan? Boleh ya, betul enggak? Beda loh, katanya dilayani dengan baik. Saya pernah kita begini deh, kita belanja di toko A, dilayani dengan baik. Baik banget, sopan banget. Tetapi kita nggak jadi beli, karena barangnya nggak ada. Tapi Cici boleh loh ke toko sebelah, itu ada lengkap loh. Kita ingat nggak sama toko ini? Pasti ingat. Walaupun saya nggak jadi belanja di toko ini, suatu ketika saya akan balik lagi. Betul nggak? Kenapa? Pelayanannya luar biasa. Cici hati-hati ya Ci. Oh saya nggak jadi beli loh, nggak apa-apa. Cici hati-hati ya, selamat jalan Cici. Seneng gak kok? Gak jadi beli kan? Seneng gak? Nah ini kembali ke Ci Susi. Bete lagi, sedih lagi. Hari ke-7 minuman habis. Hari ke-8 semakin terpuruk. Gak ada yang beli. Hari ke-10 kau Billy datang. Dari jauh teriak, kau Billy, sini kau Billy. Dia bilang, aduh, dia bilang Caisan dia datang katanya. Dewa rezeki datang. Mulailah tanya, itu airnya mana? Air apaan ya? Kau Billy udah lupa. Air itu loh, air hoki yang kamu kasih saya, itu manjur loh, air sakti. Air apa ya? Itu air, bilang saya minum air kau Billy, tahu nggak kok? Kenapa ya? Hokinya ada orang beli. Wah rame toko saya. Mulailah berpikir flashback, air apa ya? Oh baru ingat, ternyata cuma air putih. Air putih doang. Mulailah kau Billy ngomong, sebenarnya itu air putih biasa. Yang membuat itu kuat, yang membuat itu baik apa? Kita punya pikiran, kita punya hati, kita punya mindset, kita punya rasa syukur yang merubah itu semua. Mulailah berubah, makanya bersyukur itu indah. Di setiap medsos saya, udah 20 tahun lebih, selalu ada judul bersyukur itu indah. Kenapa? Karena seorang Freddy Su tidak pernah mensyukuri hidup. Dulu, sekarang apapun saya nikmatin. Pandemi aja yang susah payah, saya masih mensyukuri hidup saya. Kok bisa sih? Serius, kok bisa sih? Saya bersyukur kok Cici. Kenapa? Lingkaran saya banyak satu persatu udah bilang bye-bye dari dunia. Serius loh. Coba pikirkan, ada gak yang dikenal yang meninggalkan dunia ini? Ada gak? Ada kan? Yang dikenal ya.
Kenapa? Karena COVID. Kita tidak mensyukuri orang pergi, kita empati sedih. Tapi kita mensyukuri kita masih diberi kesempatan. Setuju nggak? Itu kan simple poinnya, gitu loh. Saya 2 tahun jobnya susah payah, yang tadinya rame, Freddy Su di sini tiba-tiba dibanting ke bawah. Apa? Pembelajaran. Hikmah positifnya apa? Kita dikasih kesempatan lebih dekat dengan keluarga. Betul nggak? Selama belum pandemi, pagi pergi, pulang malam, ketemu anak sebentar, ketemu orang tua sebentar, betul? Pandemi 2 tahun dikasih kesempatan di rumah. Apalagi waktu PPKM, PSBB, di rumah. Coba lihat, berapa banyak hubungan dengan keluarga udah mulai nempel kayak perangko. Udah mulai dekat, udah mulai ngeliat anak di rumah. Yang biasanya cuma pagi, pulang, sekolah, papanya nggak tahu di mana kerja, sibuk luar biasa. Itu bisa kita syukuri. Walaupun anak-anak bilang, mendingan sekolah aja deh, Pak. Kenapa? Mama galak di rumah kalau jadi guru, dibilang. Ya enggak? Tapi itu kita syukuri. Nah itu pembelajaran yang luar biasa dari pandemi ini. Oke, saya nggak butuh panjang lebar, karena waktu saya singkat sekali, saya akan masuk ke topik ini, topik berikutnya. Syukur itu hanya sebentar aja. Jadi Freddy mau cerita nih sebenarnya nih. Kita masih punya orang tua, masih ada rasa syukur. Harus kita syukuri. Koko semua pasti punya anak. Saya juga sama, saya punya putri 2. Saya masih punya orang tua berusia 80 tahun. Kalau mungkin Koko, Cici, Bapak Ibu lihat Freddy Su, ya, saya setiap hari mesti bangun 4:30 pagi. Mau tidur jam berapapun. Sama istri saya. Walaupun saya ada di rumah ada mbak. Kenapa? Karena saya masih ada orang tua 1. Saya harus bawa mama ke toilet, menggantikan pampersnya, menggantikan bajunya, merapikan dulu beliau, sikat gigi dan sebagainya, baru kembalikan ke kamar. Kata orang, Fred, emang nggak bisa kasih yang lain? Touch-nya beda. Paham ya? Orang tua sentuhan batin dengan anak beda. Ketika yang anak yang melayani pribadi dengan yang bukan anak ataupun orang tua, maksudnya nurse, suster, beda, Cici, betul nggak? Itu touch-nya beda, sentuhannya beda. Bisa aja dilayani oleh babysitter, suster silakan. Tetapi ketika anak ikatan batin yang kuat melayani itu lebih beda. Paham ya? Itu maksudnya loh. Makanya kita bahagialah yang masih punya anak, yang punya keluarga, yang punya suami, yang punya istri, yang punya papa, yang punya mama, yang punya apapun itulah bagian keluarga kita. Terlepas dari plus minusnya setiap orang pasti ada. Nah, saya akan cerita sedikit mengenai topik ini. Saya akan cerita, ini lebih ke cerita. Jadi dulu itu ada seorang papa, ya. Papa ini punya anak namanya Xiaoming. Xiaoming ini sering saya bawakan di Radio Cakrawala. Saya selalu pakai sosok Xiaoming, sosok imajinasi. Ini nama samaran. Jadi mohon maaf kalau ada yang namanya panggilan Xiaoming. Sekali lagi saya minta maaf ya. Ini hanya nama imajinasi. Nama kebetulan aja. Kalau misalnya saya namanya Xiaoming, kok ngomongin saya? Tidak. Ini nama imajinasi. Oke. Nah, Xiaoming ini dia sejak lahir itu lucu. Ya, dia lucu. Ganti slide ya. Dia lucu, dia sangat gimana ya? Dambaan, namanya bayi kan pasti dambaan orang tua ya. Cuman ada satu pepatah Tiongkok mengatakan, kalau anak lahir dengan selamat, orang tua belum tentu selamat. Banyak gak? Banyak. Kalau anak lahir selamat, orang tua selamat, mamanya maksudnya, dia maka ada pesta yang bisa dimakan. Maksudnya apa? Dia bisa makan enak. Karena apa? Dua-duanya selamat. Tetapi ketika anaknya selamat, mamanya tidak selamat, itu pasti akan terjadi hal kesedihan. Sayangnya mamanya meninggal dunia. Xiaoming lahir, mamanya meninggal dunia. Makanya ketika anak lahir, perjuangan ibu itu luar biasa. Mama ini luar biasa, jempol. Karena mama-mama mempertaruhkan nyawa yang luar biasa. Betul nggak, mama-mama? Hebat kan? Yang jadi mama? Nggak gampang loh. Sekarang gampang, sesar potong, pakai obat sebentar, sembuh kering. Dulu mana ada sesar? Dulu mesti keluar semua normal semua, zaman-zaman orang tua kita. Ada yang sampai 9, ada yang sampai 10 anaknya. Ada yang selosin gitu loh. Ya enggak? Nah akhirnya apa? Mamanya meninggal. Karena mamanya meninggal otomatis Xiaoming ini diasuh oleh papanya. Papanya menjaga dengan kasih sayang. Membagi waktu, bekerja, jaga anak, setiap hari lah. Papa dan mama touch-nya pasti beda. Sentuhannya pasti beda, nggak mungkin. Saya ngedidik anak dengan istri saya ngedidik anak pasti beda.
Ya, anak saya dengan kasih ibunya. Papa bagaimanapun seorang pria punya cara pria sendiri gitu loh, pasti beda. Tapi inilah yang terjadi. Dia jaga, dia rawat anak ini. Perlahan-lahan anak ini mulai tumbuh remaja. Tumbuh remaja. Kalau anak tumbuh remaja, mau tanya Koko Cici, orang tua tambah tua enggak umurnya? Apa tambah remaja? Enggak kan? Saya mau tuh kalau anak saya tambah tinggi, tambah muda, saya mau banget. Cuman kan nggak bisa. Ya, mulailah kita tumbuh rambut putih. Mulailah kayaknya badan mulai berasa, dulu nggak apa-apa, kuat, bener nggak? Dulu saya kerja sampai MC setengah 4 pagi saya pernah, kuat. Sekarang sampai jam 11 tadi udah berasa, kayaknya udah beda ya, udah faktor U loh, gitu loh. Dulu saya sampai terbang sana terbang sini baru sampai sebentar, koper cuma numpang di bandara, duduk sebentar, transit terbang lagi, itu nggak merasa tuh yang main capek. Tapi sekarang faktor U itu beda, faktor usia, betul ya. Nah akhirnya apa? Mulai tumbuh nih, papanya semakin berumur. Seiring dengan waktu, kerja kan mesti kerja mau cari uang. Anak kalau nggak ada kasih sayang orang tua, mama kayak Xiaoming, kan pasti ada satu yang lost kan, papanya kerja. Mulailah dia bergaul dengan teman-teman sekolah yang ya biasalah anak sekarang mau cari jati diri, tawuran, nggak keren bro kalau nggak ngerokok, nggak keren kalau nggak berantem. Nah itu anak-anak muda nih, ya nggak? Zaman saya dulu begitu. Zaman saya sekolah SMA, bergaya, pengen diakui kok, mau diakui. Apalagi di depan cewek, gagah bener perasaan itu. Padahal nyali mah ciut gitu loh, cuman mau gagah-gagahan, tawuran, ngerokok. Ayo, kalau nggak ngerokok banci. Nah ini nih ya, itu dulu ya maksudnya ya. Mungkin anak sekarang enggak, mungkin anak sekarang lebih fokus kepada gadget ya. Nggak ngerokok, nggak rame, naik motor, bolos, main judi. Semalam saya pulang setengah 1 jam 1, saya masih ketemu anak-anak sekolahan itu masih ngebut-ngebutan jalan di Tamrin, banyak banget. Dalam saya hati berpikir, ini anak ngapain ya? Maksudnya hidup dia masih muda itu disia-siakan untuk hal-hal seperti itu gitu. Saya berpikir, ya cuman kan beda genre kan, beda generasi kan susah, pola pikirnya mungkin belum sampai ke sana. Bagi mereka mungkin gagah-gagahan. Ini usia muda bro, mungkin bagi dia. Bagi kita kan enggak. Jam 1 pagi loh, masih konvoy di daerah Tamrin sana. Nah akhirnya apa? Dia terlibat dengan kondisi situasi yang apa? Berandal, berantem, judi, ngerokok. Sekolah kan tahu, mantau, dipanggil sama gurunya. Kasih peringatan, begitu lagi. Dipanggil sama sekolahnya, kasih peringatan, begitu lagi. Diancem. Panggil orang tua ke sini. Betul nggak? Pernah nggak dipanggil sama orang tua? Kalau anaknya baik, mungkin nggak dipanggil. Tapi kalau misalnya nakal, dipanggil buat ditegur, ya ditegur. Ibu, anak ibu begini loh, di sekolah dia ngobrol, main handphone, tolong ya bu, disampaikan dengan baik-baik. Nah ini dipanggil orang tuanya nih, dipanggil. Dikasih tahu, Xiaoming, papa udah tua. Tolong dong, dia bilang. Jangan begitu, papa malu loh ditegur oleh guru kamu. Ya kamu berantem, kamu bolos, pelajaran anjlok. Dulu kamu kan nggak begitu waktu SMP, kamu rajin. Kok SMA jadi begini sih? Biasalah anak muda. Alah pak, udahlah. Ini dunia saya pak. Papa udah kerja aja deh. Jangan begitu, kasihan mama kamu. Mama kamu tuh pesan sebelum dia meninggal dunia di dalam perut saat kamu lahir. Kalau saya kenapa-napa, tolong jaga anak ini pak. Kamu sembarangan ngomong dia bilang, kamu gimana pun pasti tetap temenin saya sampai anak kita lahir. Ternyata kehendaknya lain, mama kamu harus meninggal dunia. Tolonglah Xiaoming, jaga mama kamu. Jaga perasaan mama kamu di sana. Udahlah pak, berisik ah. Nah, itu kurang ajar tuh anak tuh, betul nggak? Akhirnya, kita cek di slide. Nah akhirnya apa nih si Xiaoming ini? Dia melihat kadang-kadang anak-anak kita ya ngelihat loh temennya punya apa sama kayak kita sekolah, wah pamer kan, nih handphone terbaru, wah Galaxy misalnya, Galaxy makanya kan tongolin kan, galak dia, tongolin. Akhirnya anak kita mau nggak? Pasti mau, sedikit banyak pasti mau. Woi punya ini nih motor baru nih, mana motor lo? Nah dulu kan saya begitu, zaman-zamannya motor kan, zaman-zaman dulu saya motor, teman pamer motor, mana Fred motornya? Pengen gak punya motor? Pasti sebagai manusiawi kepengen, sebagai manusiawi ya kepengen. Sama kayak Xiaoming,
pamer mobil temennya. Mana mobil? Nggak keren, zaman sekarang nggak punya mobil. Ya terimajinasi mau punya mobil balap. Wah, gimana caranya ya? Nggak mungkin punya mobil. Mulailah dikompor-komporin sama temennya. Teman kan nggak semua baik. Ya nggak? Makanya pentingnya kita bergaul sama siapa itu akan menjadi apa. Kita bergaul dengan tukang kembang, bunga kembang itu akan tercium. Betul? Kita bergaul dengan tukang yang ya ada sedikit aroma, kita akan tercium aromanya apa. Itu pasti. Akhirnya apa? Lu minta aja bapak lu beliin mobil. Susah bener sih. Iya juga ya. Mulai berpikir nih. Ayo berapa sih DP doang. Bayar sebulan berapa duit. Bisa lah. Dikompor-komporin temennya. Kalau udah punya mobil jemput tuh cewek tuh. Cakep tuh. Yang lu kejar-kejar. Pasti mau. Mulailah mindsetnya berubah. Yang tadinya pikir bapaknya kerja udah tua. Gaji gak seberapa. Akhirnya berubah. Iya ya, kenapa nggak pakai mobil ya? Pasti lebih gampang dapetin si Linda. Waduh, apalagi si Linda makin cakep tuh. Udah diambil sama orang, mulailah berpikir. Nah, singkat cerita, ya. Akhirnya apa sih? Ini mobil papanya nih. Papanya punya mobil, bagus nggak? Dibandingin tadi bagus mana? Bagus mobil anaknya ya? Maksudnya yang ada dalam bayangan anaknya. Ini mobil papanya. Dia berpikir, mobil papa udah tua. Kalau dijual lumayan nih, bisa buat mobil baru, bisa pakai. Papa ntar naik busway kek, naik apalah, online kek. Ngomonglah ke papanya, "Pak, siapa yang mau ngomong nih?" "Kenapa ya, Nak?" "Pak, ke sekolah naik online mulu, naik busway capek, Pak." "Terus kamu mau naik apa?" "Naik mobil lah, Pak. Teman-teman udah banyak mau mobil." "Oh, mau naik mobil. Ya udah, nih mobil papa pakai aja ya." "Alah Pak, jadul Pak, diketawain Pak nanti Pak." "Terus kamu mobil apa?" "Papa bisa kok naik ojek, naik busway, nggak apa-apa nih pakai mobil papa aja." "Ya elah Pak, bisa diketawain sama teman-teman Pak, masa mobil begini, yang mobil tua jadul begitu." "Terus mau mobil apa kamu?" "Mobil baru Pak." "Nih brosurnya Pak, tuh keren Pak." Papanya lihat. Secara batin orang tua pasti ingin membahagiakan anaknya. Setuju nggak? Saya percaya bapak-bapak di sini yang punya anak pasti mau bahagiakan anaknya. Pasti. Mau bahagiakan istrinya. Pasti. Saya percaya ibu-ibu, cici-cici sini pasti mau bahagiakan anaknya. Suaminya. Itu pasti, nggak mungkin nggak. Tapi kadangkala kita penuh dengan keterpaksaan untuk mewujudkannya. Tapi anak nggak tahu. Betul nggak? Kita berikan yang terbaik walaupun kita sendiri susah untuk bersusah payah. Tapi anak nggak perlu tahu. Setuju? Anak yang penting uang sekolah udah bayar. Dia nggak tahu bagaimana papanya penuh keringat di luar. Dia nggak tahu papanya bagaimana sama bos diomelin. Dia nggak tahu. Papanya lapar dia tahan, anak nggak tahu. Yang penting uang sekolah kebayar. Yang penting dapur ngebul mamanya. Anak tidur puas sampai siang baru bangun, dia nggak tahu mamanya bangun pagi subuh-subuh udah masak buat anaknya, dipanasin lagi. Dia nggak tahu mamanya nangis tengah malam mikir besok mau makan apa. Anak nggak tahu mamanya jual kalung, jual gelang. Banyak nggak? Banyak. Saya kenal bos besar, konglomerat besar, dulunya dia buat makannya sampai nangis sampai kui diranjang. Nggak tahu mau makan apa, nggak punya uang, nangis dia diranjang. Dia bilang sama Tuhan, saya mau makan apa lagi? Saya nggak tahu besok makan apa. Sekarang jadi konglomerat besar. Satu kapal sama saya cerita dia, sampai nangis. "Freddy, saya bingung besok mau makan kasih istri makan apa. Saya nggak punya uang. Saya bersujud di ranjang, saya nangis ngejer. Istri saya ngeliat dari jendela. Istri saya nangis." "Terus gimana Pak? Kan Bapak nggak punya uang." "Saya pasrah, saya berdoa sama Tuhan. Saya nangis." Akhirnya apa? Anehnya Tuhan itu nggak akan bikin kita terjatuh sampai terbawah, pasti ditarik lagi. Buddha pun sama, pasti bantu kita. Ada aja yang tiba-tiba telepon dia, ajak dia makan. Pokoknya ada solusi kan? Betul nggak? Kasih dia kerjaan selama orang itu baik. Nah, kembali ke sini. Akhirnya apa? Ya udah deh kalau begitu, kalau memang mau, papanya sanggup nggak buat beli mobil? Antara sanggup dan tidak. Tetapi orang tua pasti akan berusaha yang terbaik. Setuju nggak Cici?
Orang tua makanya dinamakan tanpa batas, betul nggak? Kasih saya orang tua tanpa batas. Orang tua punya anak, walaupun anak itu sudah punya anak lagi, punya cucu, tetaplah di mata orang tua itu udah hanya anak-anak. Pasti. Saya punya anak perempuan, udah 17 tahun. Tapi di mata saya, gadis perempuan saya tetap seorang bayi. Orang tua wajar dong. Saya udah begini, udah punya dua, di mata mama saya masih kayak anak-anak. Dicariin, kok belum pulang ya? Ditanyain, itulah orang tua luar biasa. Dulu belum merasakan ya kok ya, waktu jadi kita masih muda ya, betul yang nggak ngerasain kan? Sekarang kok merasain nggak? Mikirin anak, pasti dong. Ya kok, betul nggak? Ya om, merasain. Pasti begitu. Akhirnya apa? Kita ganti slide lagi. Nah, dia akhirnya berjuang nih, belajar. Pak bener pak ya, beliin mobil ya? Iya, papa janji. Tapi ada syaratnya. Apa tuh syaratnya pak? Kamu tinggalkan teman-teman kamu yang brengsek itu. Boleh. Jangan bolos, oke? Jangan berantem, tawuran, boleh. Nggak boleh ngerokok, siap. Jangan berjudi, kecil. Tapi mobil baru, boleh. Papa nggak minta kamu nomor 1, tapi kamu bisa lulus dengan nilai baik tanpa ada catatan hitam. Papa beliin kamu mobil. Oke, deal pak. Wah, deal. Salaman. Oke ya. No. Papanya batuk-batuk. Tapi bukan COVID, udah tua. Akhirnya apa? Oke, papa janji. Anaknya mulai rajin sih, belajar, telepon guru. Pak ini nomor sekian apa ya? Negara ini yang negara tergabung dalam NATO itu apa ya? Gurunya bingung. Kesambet dari mana nih anak nih? Kok tiba-tiba ngubungin saya? Cari temennya yang pinter, datang ke rumahnya, gedor-gedor pintu. Temennya yang pinter juara 1 keluar kaget. Ada preman datang. Enggak, saya nggak mau ajak kamu berantem. Saya nggak mau ajak kamu bolos. Yang teman sering digangguin. Saya mau belajar sama kamu. Temannya bingung. Kesambet jin mana nih orang tiba-tiba datang? Belajar. Temannya kasih rokok, nggak mau ngerokok. Banci ya, jadi banci lagi. Terserah mau ngomong apa. Dalam hati dia apa? Yang penting mobil baru. Temannya ajak bolos, yuk bolos yuk. Itu pelajarannya nggak enak, matematika. Sumpek guru itu, mana galak lagi. Nggak mau. Wih, tumben nih, banci ya. Terserah mau ngomong apa. Yang penting saya mau mobil baru. Belajar, proses. Papanya ngeliat di rumah, nggak pernah keluar lagi. Di rumah hanya baca buku. Baca buku, nulis, baca buku. Tiap pulang kerja, papanya udah tengah malam lihat anaknya belum tidur. Ngapain? Baca buku. Papanya lihat, wow, ternyata bisa ya anakku ini kembali lagi kayak dulu lagi. Tapi kan nggak tahu papanya tujuannya apa anak itu. Apa? Mobil kan? Papanya lihat batuk-batuk, udah makin tua, kasihan sih, udah kurus, rambutnya udah putih. Ya, udah ditinggal istri nggak kawin lagi, dia jaga anak, kerja nggak seberapa di kantor, mobilnya mobil tua. Akhirnya apa? Waktu cepat berjalan, tibalah di hari kelulusan, yang tadi kelulusan, wah dia senang banget, coret-coret, wah ini zaman-zaman kita sekolah masih nggak? Saya masih kecoret, nggak tahu sekarang masih nggak? Zaman saya sekolah dicoret-coret bajunya tuh, bangga banget. Sebenarnya sayang ya, kan bisa buat adik kelas betul nggak? Akhirnya dia teriak, wah mobil baru, mobil baru. Dia maju di depan, teman-teman, saya setelah lulus ini punya mobil baru. Wah temannya senang dong, yang ngompor-ngomporin. Dan saya mau jemput pacar saya. Wah senang dia. Dia senang tuh ngomong-ngomong sini, happy-happy. Dalam hati dia mobil baru, mobil baru, mobil baru. Sebelumnya papanya udah mantau dari jauh, udah lama diperhatikan tiap malam. Wah anak saya rajin nih dia bilang. Akhirnya apa? Dia pulang dia lari. Dia lari. Papa, pokoknya saya mobil baru. Sambil jalan yang ada hanya ucapan mobil baru. Mobil baru, mobil baru. Pikiran dia mobil baru. Imajinasi dia mobil baru. Yang ada di brosur, ini yang mau saya beli. Papa sudah setuju. Singkat cerita, ketemulah di rumah. Oke. Ganti slide. Oke. Papanya di rumah. Lagi baca koran. Hari itu nggak kerja. Xiaoming masuk. Nggak pakai mbak, nggak pakai bi, nggak pakai bu. Begitu masuk, mobil baru. Xiaoming lulus.
Nggak pakai nanya, papa udah makan belum? Nggak pakai nanya, papa capek enggak? Kok papa hari ini nggak kerja? Harusnya anak curiga loh. Papa yang biasanya kerja tiba-tiba di rumah, harusnya anak sensitif loh. Papa kok nggak kerja ya? Papa kurang sehat ya? Betul nggak? Harusnya itu. Tapi enggak. Pak, mobil baru pak. Ye, senang dia. Papanya bilang apa? Kamu tunggu sebentar ya nak. Batuk-batuk. Jalannya tertati-tati loh. Oke pak. Yes. Papanya ke kamar. 5分钟之后呢, 5 menit kemudian, papanya keluar. Xiaoming udah senang aja. Dia udah ngelis nama-namanya. Hari Senin jemput Linda, pergi ke puncak. Dari puncak ke Bandung. Dari Bandung ke dunia fantasi Ancol. Oh, ajak si Michael, ajak Ko Billy, ajak siapa lagi ya? Ajak si Susi, jalan-jalan makan di vegetarian. Dia udah ngelis tuh. Papanya datang kasih buku. Ini bukunya. Ini nak, mobil barunya. Xiaoming kaget ngelihat. Dia lihat bukunya berjudul Bersyukur Itu Indah. Ada judulnya lagi. Papanya ngomong lagi, nah ini mobil barunya. Xiaoming ngeliat lagi, bingung. Dia liatin papanya di bukunya. Pak, ini benar nih mobil barunya pak? Iya nak. 2 kali ngomong, Pak, ini benar nih mobil barunya pak? Papanya bilang, Pak, iya nak. Ketiga kali saya ngomong, Pak, ini benar mobil barunya pak? Udah mulai tinggi tensinya. Iya nak, ini mobil baru kamu. Keempat kali Xiaoming yang ngomongnya tinggi, dipegang bukunya dibanting. Buah, dibanting sama Xiaoming. Pembohong papa, dia bilang. Pembohong, dia bilang. Papanya baru ngomong, dia anak sekarang kan begitu. Orang tua ngomong sekali, anak 20 kali, betul nggak? Mama baru ngomong sampai grogol, anak udah sampai Bandung ngomongannya, kata-katanya. Udah kayak tembakan brand, betul nggak? Papa baru ngomong A, anaknya udah, alah papa. Nah itu dia, nggak boleh sebenarnya kan? Nah akhirnya apa? Dibanting bukunya. Pembohong! Xiaoming ngamuk, lari keluar. Papanya udah tua, mana ke Uber anak muda begitu. Tunggu, bilang. Lari dia keluar pintu, teriak dia. Bohong, dia bilang. Bohong, keluarlah. Akhirnya apa? Papanya kaget, syok lah. Buku dibanting, dia cari satu tempat ke satu tempat. Kamu lihat anak saya enggak? Anak saya Xiaoming, pakai baju sekolah, coret-coret bajunya. Enggak pak, cari ke tempat temannya. Temannya enggak ada. Cari ke rumah Koko, enggak ada. Ke rumah Cici, enggak ada juga. Ke gurunya enggak ada juga. Papanya udah sakit loh padahal. Dari pagi ya sampai sore enggak makan nyari anaknya. Saya mau tanya dong Cici, ibu-ibu, kalau anak Anda belum pulang, khawatir enggak? Sekarang mending enggak ada handphone, betul? Dulu kan enggak ada handphone. Kalau anak Anda enggak pulang, enggak pakai izin, enggak pakai suara, enggak pakai apapun pesannya, khawatir enggak? Jujur, khawatir. Galau enggak? Galau. Nyari enggak? Pasti nanya kabar. Koko, bapak-bapak, om, mau jujur dong tanya, kalau anak Anda nggak pulang, khawatir nggak? Jujurlah sebagai orang tua. Bohong, cuek aja, bohong. Anak pria ini bohong, walaupun sebagai orang tua punya anak laki, biarin dia mau ngapain, bohong. Orang tua itu mustahil. Mulutnya iya, biarin dia udah gede, hatinya nggak mungkin, sayangnya luar biasa. Betul nggak? Anak kandung 9 bulan dalam perut mamanya istrinya, dari kecil digendong papanya. Paling dekat makanya anak itu kalau ibu-ibu nih yang belum kawin ya. Anak kalau lahir pertama kali tolong ajarkan kata papa dulu. Bener, penting loh. Papa. Jangan ajarin kata mama dulu, papa. Begitu anak bisa ngomong papa, tengah malam bangun, dia ngomong nyari siapa? Papa. Bangunin suaminya, "Pak, dipanggil dulu, Pak. Mama mau tidur dulu, Pak." Nah, itu ajarin dulu ngomong papa. Anaknya bilang papa tengah malam, oe, papa. Bangunin, Pak, dipanggil deh Pak. Aduh, nah, itu caranya ya. Jangan di rumah mama. Oke, kembali ke sini. Dia cari, nggak ketemu. Oke, lanjut lagi kita cari. Nangis papanya, duduk di trotoar. Pernah nggak lihat orang tua nangis? Sedih loh.
Apalagi kalau dia nangisnya itu karena sesuatu hal ya, nggak bisa memberikan yang terbaik. Saya pernah loh, Ai, ngelihat kawan teman saya nangis. Serius loh, saya ikut nangis loh. Saya sampai bilang sama teman saya, lu kurang ajar lu benar-benar orang tua lu. Kurang ajar, saya bilang. Gue nyesel ya temen dulu. Di depan orang dia bentak-bentak orang tuanya, di depan saya. Saya nggak seneng lah, lu benar-benar kurang ajar. Teman saya, teman main. Sekarang udah berubah jauh. Sekarang akrab mamanya. Lu gila lu, sampai gitu. Lu masih begini, gua nggak teman lu deh. Sedih orang tuanya, dibentak anaknya di depan umum. Siapa yang nggak sedih? Nah, kembali, yuk kita topik ini. Akhirnya apa? Oke, sehari demi sehari, 2 hari, 3 hari, orang tua sakit nggak sih? Nggak makan, minum. Kita nggak usah bilang sehari 2 hari deh. Kita punya pikiran stres aja, ganggu mah nggak? Enak nggak? Nggak enak mah. Yang muda ya, yang muda gini nih, Cici kalau ada mah enak nggak Ci? Ya nggak enak lah, apalagi orang tua. Sehari nyari anaknya dari pagi, nangis dia. Kamu di mana nak? Papa kangen sama kamu. Kok nggak pulang-pulang, nggak ada kabar. Zaman dulu nggak ada handphone. Kalaupun ada tuh orang kaya banget punya handphone. Nggak kayak sekarang handphone di mana-mana ada. Dulu mau dapat handphone susah, mahal pula lagi. Papanya cari nggak ada. Hari kedua dari pagi sampai sore nyari nggak ada anaknya. Dicariin. Kamu di mana nak? Tidur kurang ya. Coba kita bayangin orang tua seperti itu. Makan juga terganggu. Kesana terik matahari, haus, lapar, nyari anaknya nggak ada. Nggak kerja lagi. 2 malam nggak pulang. Bisa tidur nggak orang tua? Tidak mungkin. Kita nggak usah bilang 2 malam kok. Anak kita 5 jam nggak nongol aja. Kita cari nggak? Jam 11 malam belum pulang anak kita. Nyari, bisa tidur nggak? Nggak bisa. Walaupun dia pergi sama pamannya. Mau nonton lah apapun. Jam 12 malam belum tidur. Orang tua bisa tidur nggak? Tidak mungkin. Hari kedua. Hari ketiga nggak pulang-pulang. Sakitlah orang tua itu. Sampai dia yang tadi sakit tambah sakit. Tetangganya kasihan, udahlah anak kamu juga pulang kok nanti ya. Kamu kan udah sakit gini, jangan bikin tambah sakit. Akhirnya dia dibawa ambulan sama tetangganya. Dibawalah ke rumah sakit. Dia berbaring dengan sedih, oksigen, badan yang lemah, memikirkan anaknya. Coba kita pikirkan kalau yang di situ adalah kita sebagai orang tua. Atau orang tua kita. Bisa nggak kita bayangin Bapak Ibu, Koko Cici. Lihat orang tua terbaring begitu sakit, mikirin anaknya. Dalam hati dia apa? Xiaoming, kamu di mana nak? Papa udah berhari-hari nungguin kamu pulang. Papa kangen sama kamu nak. Badan yang lemah. Seorang papa yang punya kasih sayang kepada anaknya. Papa yang mencari uang buat anaknya. Istrinya sudah meninggal, dia rawat dari kecil sampai gede. Sampai dia terbaring di rumah sakit. Xiaoming dicari sama temannya. Ming, lu pulang lu. Bapak lu sakit tuh. Gua gak mau tahu lah, bodo amat. Jangan begitulah. Papa kamu di rumah sakit sekarang. Datang tuh. Enggak, dia pembohong, penipu. Kenapa sih? Dia bilang mau beli mobil. Mana mobilnya? Dikasih buku doang. Apaan itu buku? Kurang ajar itu. Jangan begitu, kualat kamu, dosa kamu sama orang tua. Bodo amat dah. Tetangganya kesel. Kamu ya, jangan sampai menyesal kamu kalau orang tua kamu kenapa-napa. Jangan sampai kamu menyesal kamu. Anak kurang ajar. Tetangganya marah. Anak durhaka kamu. Akhirnya apa? Tetangganya bilang satu kata. Kalau papa kamu sampai kenapa-napa, meninggal, menyesal kamu seumur hidup. Percuma kamu. Kalau kamu berbakti, kamu menyesal, percuma. Akhirnya tetangganya marah, tinggal.
Xiaoming mulai merenung. Dia berpikir, bagaimanapun anak pasti ada ikatannya orang tua. Sekeras-kerasnya anak juga pasti ada lembutnya. Dia pikir, papaku di rumah sakit sekarang. Dia sayang sama saya loh dari kecil. Bawa ke Ancol, waktu mama nggak ada. Saya sakit, papa paling utama. Saya sakit, papa nggak kerja. Tiap menit pegang dahi saya. Diperasin air, dipakein di keningnya, termometer, dibikin jus, apel biar adem, kasih minum kelapa, bawa ke dokter. Dia pikir, dia flashback. Akhirnya dia datang ke rumah sakit. Dia datang rumah sakitnya rumah sakit murah. Kalau dulu tuh ada namanya bangsal. Bangsal itu adalah tempat ranjangnya banyak orang di situ, orang yang nggak mampu. Dulu tuh nggak ada kelas. Zaman saya kecil tuh ada namanya bangsal. Bangsal tuh ranjangnya banyak. Disitulah papanya tidur. Xiaoming ngeliat dari jendela, dari pintu, papanya terbaring lemah, menyebut namanya. Xiaoming, di mana kamu? Pelan suaranya. Dia panggil namanya, Xiaoming. Papa kangen sama kamu. Xiaoming menetes kok, nangis dia di pintu. Dia lihat orang tuanya terbaring lemah. Gara-gara siapa? Gara-gara Xiaoming kan. Mulailah dia berjalan mendekat. Dia pegang tangan papanya. Tangannya udah dingin. Nangis, menetes. Pa, Xiaoming pulang pa. Papanya ketika dia pegang sama anaknya dia tahu. Walaupun badan sudah lemah, sudah pucat, sudah berapa hari gak makan, orang tua tetaplah orang tua. Satu yang terucap dari mulut papanya walaupun dengan berat dia bilang gini, kamu sudah makan belum? Sudah makan belum? Masih pikiran anaknya loh. Dia pegang anaknya. Xiaoming, papa minta maaf ya. Papa bikin kamu susah. Semenjak mama meninggal, ini om pelan-pelan. Papa gak bisa berikan kamu yang terbaik. Papa tidak sempurna jadi papa. Mungkin waktu papa tidak lama lagi. Papa harus meninggalkan kamu. Dengan suara yang berat, kamu jaga diri baik-baik. Dia batuk, dia nangis. Xiaoming bilang, Pak, Papa jangan banyak ngomong lagi Pak. Xiaoming salah Papa. Xiaoming salah. Papa itu begitu baik sama saya. Xiaoming, sebelum Papa jalan, Papa mau minta maaf sama kamu. Akhirnya dengan susah payah diambil tangan kanannya, dibalik bantal dia dengan sisa tenaga yang ada, dengan suara yang berat, ini nak, ini buku buat kamu nak. Buku itu adalah buku yang waktu itu dibuang, yang dilempar ke lantai, yang dia bilang Xiaoming itu penipu, bapaknya penipu, yang berjudul Bersyukur Itu Indah bukunya. Ini buat kamu nak, dengan gemetar tangannya. Xiaoming bingung pegang bukunya. Loh, di dalam hati ngomong, ini kan buku yang saya buang, saya banting. Waktu hari kelulusan dikasih buku ke saya, dia bingung. Ini kan yang papa bilang mau kasih mobil, kok kasih buku ya? Dia penasaran. Dia buka buku itu. Ada foto zaman jadul. Waktu dia masih kecil, ada tulisan, ulang tahun anakku ke-1. Aku mencintai kamu nak. Dia lihat fotonya waktu masih kecil. Xiaoming menangis. Foto kedua digendong dibawa ke pasir Ancol. Di Ancol tanggal 11 Desember. Dia buka lagi. Foto ketiga dia lihat lagi. Anakku sakit. Aku sayang padamu nak. Cepat sembuh ya sayang. Kamu pasti gede sehat, jadi anak yang berbakti, anak yang berguna.
ada tulisannya di setiap foto itu. Dia lihat lembar demi lembar foto. Foto berikutnya di tempat pemakaman istrinya, kuburannya. Nak, ibumu sudah damai di sana. Tinggal kamu sama saya. Nanti kamu gede jadi orang baik. Biar mama senang ya nak ya. Papa pun nanti akan nyusul ibu kamu. Di foto itu tertulis dengan jelas kata-katanya. Dia lihat, papanya masih pegang tangan Xiaoming dengan gemeteran dan lemah sekali. Sampai foto terakhir dia lihat ada satu lembar kertas seperti ini bentuknya. Xiaoming kaget. Loh, apa ini? Ternyata itu adalah satu cek kontan, cek tunai. Nilainya seharga mobil baru yang Xiaoming mau beli ketika itu. Ketika dia lihat tanggal yang dia banting buku itu, ternyata cek itu adalah cek untuk membeli mobil baru Xiaoming. Seketika itu dia kaget, seketika itulah tangan papanya lepas dan terjatuh lemas. Papanya meninggal dunia. Dan Xiaoming histeris menangis luar biasa sedih. Papa jangan tinggalkan saya. Gak mungkin. Sudah menyesal, percuma. Salah paham sama orang tua itu luar biasa. Nilai buku yang dia banting, ketika dia banting kencang itu ternyata adalah berisi cek tunai untuk membeli mobil baru. Tetapi Xiaoming sudah menyalahkan papanya seorang penipu, pembohong, papa pembohong. Sampai berhari-hari loh orang tua dibikin sakit hati seperti itu. Dibikin sedih, dibikin sakit, dibikin tidur, tidak makan, tidak tidur. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu semua. Berapa banyak kita salah paham sama orang tua? Berapa banyak sebagai anak kita punya pikiran lebih egois dibanding orang tua kita? Sedangkan orang tua, dia akan menahan lapar perih dia. Papa yang luar biasa mencari uang tanpa kenal lelah. Mama yang luar biasa menjaga anak-anak yang luar biasa. Gak pernah mengeluh. Kita boleh pejamkan mata semua? Pejamkan mata, seperti meditasi. Boleh kita ambil napas lebih dalam dan hirup buang lebih dalam. Dengarkan musik ini. Ambil napas, buang lebih dalam lagi. Kita doakan orang tua kita yang ada sehat selalu. Kalaupun sudah meninggalkan kita, kita doakan mendapat keindahan dari Sang Buddha. Pejamkan mata. Anda bayangkan kalau orang yang Anda cintai, Anda kasihi itu, dia berada di ranjang, dia sakit, dia letih, dia lelah. Anda lihat wajahnya. Sungguh kasihan. Dia terbaring dengan lemah, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita. Dia menaruh cinta yang besar untuk kita. Tapi apa yang kita lihat? Orang tua kita lemah, ataupun orang kita cintai terbaring dengan lemah. Anda bisa bayangkan betapa orang tua bersusah payah untuk mencari nafkah buat anak-anaknya. Suami atau papa yang luar biasa tidak pernah mengeluh di pandemi gini mencari uang seperti apa. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tidak peduli kurang tidur, tidak peduli panas terik matahari, debu, bahkan mungkin harus sampai diomelin oleh bos. Yang penting keluarga saya bisa makan, bisa bahagia. Ibu-ibu, mama yang luar biasa, yang punya cinta kasih yang besar sekali buat anak-anaknya. Saya selalu ingin membahagiakan keluarga saya. Berdoalah untuk mereka. Silakan doakan mereka, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, entah itu orang tua. Doakan yang terbaik buat mereka. 10 detik untuk mendoakan mereka. Mintalah kepada Sang Buddha.
Doakan mereka yang terbaik, Koko Cici. Kita minta pada Sang Buddha, minta perlindungan. Di dalam situasi pandemi ini memang tidak mudah ya. Semua butuh punya tantangan, mencari uang juga banyak tantangannya. Semoga kita diberkati selalu, semoga semua makhluk bahagia. Baik, kita kembali ke slide tadi sebelum kita akhiri renungan ini. Gak apa-apa, diputar aja. Oke. Bapak Ibu, banyak hal terjadi dalam kehidupan ini yang tidak pernah kita pikirkan sama sekali. Betul ya? Kita tidak pernah tahu pandemi akan terjadi di Indonesia ataupun di dunia. Indonesia lah. Kita nggak pernah tahu bahwa kehidupan ini itu selalu berputar. Hari ini kita di bawah, besok kita bisa di atas. Hari ini kita di atas, besok kita di bawah. Satu hal adalah jangan pernah menyerah. Jangan pernah mengeluh dan perbanyaklah bersyukur. Bersyukur itu bukan soal usia. Kamu masih muda, Fred, tahu apa? Bukan soal usia. Bersyukur itu tentang individu diri kita sendiri. Orang dewasa itu bukan dinilai dari umur, tapi bagaimana dia menjalankan tanggung jawab kehidupannya dengan baik. Bersyukur itu mudah. Siapapun bisa bersyukur asal kita mau. Percayalah, ketika Anda mulai bersyukur, hidup kita akan lebih indah. Walaupun sebenarnya banyak yang mau kita keluhkan. Tapi ingat, kalau banyak yang mau kita keluhkan, lebih banyak lagi yang bisa kita syukur dalam hidup ini. Itu aja. Kalau Koko Cici mengeluh dalam hidup ini, ya setiap orang wajar mengeluh. Tapi presentasinya lebih banyak, hidup Anda akan semakin berat. Mengeluh boleh nggak? 10% lah. Kurangi 5% lagi. Kurangi 3% lagi. Bersyukurnya berapa persen? 90%. Naikin lagi 95. Besok bisa drop nggak? Bisa 80, nggak apa-apa. 70 nggak apa-apa. Besok naikin lagi 80. Jangan di bawah 70. Hidup itu nggak enak. Karena saya sudah menjalani bagaimana kehidupan saya dulu. Freddy Su, orang yang mengeluh, itu berat banget. Sampai saya sekolah ke Taiwan, sampai saya baik lagi. Saya pernah cerita waktu itu ya, saya pernah mau bunuh diri. 5 menit lagi selesai ya. Saya pernah mau bunuh diri, saya pernah mau minum obat. Kenapa? Karena saya nggak mensyukur hidup ini. Saya pernah gagal dalam sekolah. Dan ketika itu saya ke kos ke Taiwan, saya mau habisin semua satu kotak itu. Karena saya gagal dalam sekolah. Saya punya impian mau ke Kanada ketika itu. Dari Jakarta, saya pengusaha dulu, pengusaha kain. Yang boleh dikatakan cukup sukses lah. Karena waktu SMP 2 saya punya uang banyak sekali. Karena punya lancar, usahanya lancar. Karena papa saya adalah satu-satunya pemain terbesar di sana. Pemain tekstil, bahan yang dipakai nih, bahan kaos. Ini kaos-kaosnya saya main itu. Yang main kelas-kelas level grade A semua. Bahkan ketika tahun SMP 2 tahun berapa ya saya lupa, 80, 90 apa 80-an. Itu saya sudah mengantongi uang jajan 1 juta ketika itu. Itu banyak banget. Ya itu nggak menjamin saya bahagia gitu loh. Sampai akhirnya saya mau sekolah, saya mau udah ke Taiwan, udah dipanggil kuliah, nama saya udah keluar, saya gagal. Saya punya rencana mau ke Kanada, itu udah planning dengan baik sekali. Saya orangnya punya planning panjang. Saya punya planning, saya mau ngapain step A, step B, saya sudah punya planning. Akhirnya berantakan semua. Dan saya udah siap menenggak obat yang di kotak itu ketika itu. Udah siap selamat tinggal. Orang tua saya ditelepon, dulu masih zaman interlokal, masih pakai wartel dulu. Gak pakai sekarang video call. Itu udah bilang, kamu kuliah aja gak apa-apa. Saya mengambil keputusan tidak, saya gak mau kuliah. Karena ada suatu hal yang sebenarnya saya mau kuliah gitu loh. Saya mau kuliah. Dari saya tamat 4 tahun, Fengjia Dache di Taichung. Dari situ saya bikin proses, saya pergi ke Kanada, saya belajar Kanada, saya baru pulang. Itu impian saya. Ternyata berantakan semua. Nah disitulah saya hancur di titik terbawah. Jadi saya pesimis, nggak mau ketemu orang, nggak mau ketemu teman-teman. Setelah saya pulang ke Indonesia, hidup saya terpuruk di kamar aja, mengeluh. Itu yang nggak enak hidup itu. Sampai suatu ketika saya nggak mungkin seperti ini terus gitu loh, nggak mungkin. Saya berubah lagi. Saya mulai mensyukuri hidup ini.
Ternyata ketika saya mensyukur hidup ini, ada makna yang indah di balik ini semua. Yang Maha Pengasih mengatur keindahan hidup kita. Kita diatur. Kalau saya sekolah di luar negeri, ke Taiwan, Kanada, saya nggak mungkin sharing di sini, betul? Saya nggak punya ikatan jodoh dengan Bapak Ibu semua, betul nggak? Siapa? Saya nggak kenal, saya di Kanada. Nah ini kan ada ikatan jodoh yang baik. Saya nggak mungkin ada di Radio Cakrawala jadi penyiar radio. Saya nggak mungkin main film 8 sinetron, layar lebar 2, film pendek. Saya nggak mungkin jadi MC, kenal begitu banyak orang. Ternyata ada sesuatu yang indah di balik itu. Jadi setiap peristiwa itu ada hal yang perlu kita syukuri. Pasti ada. Kalau hal yang kita keluhkan juga ada. Cuman pilihan kok. Kita mau pilih yang mana, betul nggak? Hidup ini dua kok. Kamu mau pilih yang negatif atau positif, udah itu doang. Kalau kamu bilang negatif, orang makan ini enak, kamu bilang nggak enak, simple kok. Ah nggak enak, pilih aja yang pilihan. Nah saya memilih yang jalur yang positif sekarang. Saya milih jalur yang indah, buat apa? Lebih indah lagi. Pandemi orang memilih yang negatif banyak, mengeluh, wah negara gimana nih nggak selesai. Tapi yang positif banyak Kak? Banyak. Bisa kumpul dengan keluarga. Berapa banyak di pandemi orang mulai usaha dari dapur. Ibu-ibu kreatif, betul nggak? Jualan apa, ciptain apa. Bapak-bapak kreatif. Cari kangtau, tambah rajin loh. Percaya nggak? Berapa banyak di pandemi orang jadi usaha dadakan, pengusaha dadakan. Banyak. Kenapa? Karena dia berpikir positif. Dia bersyukur. Terima kasih sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Juga menjadi pembelajaran buat Freddy Su. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sebagai penutup, ada dua hal yang tidak bisa ditunda dalam kehidupan ini. Satu adalah berbakti, kedua adalah berbuat baik. Selama kita punya kesempatan berbuat baik, lakukan hal itu. Gak perlu uang, kita bisa menggunakan ucapan kita berbuat baik. Gak punya duit pasti ada lah. Ini dalam kesini udah pakai duit loh, betul nggak? Emang nggak pakai bensin, betul kan? Nah itu udah beramal materi. Kalau nggak punya, pakai ucapan. Nggak punya ucapan nggak bisa ngomong. Kok Freddy, saya orang yang pemalu. Pakai tenaga. Masa nggak bisa juga tenaga? Ngapain aja? Angkat apa kek? Nyapu kek? Ngepel kek? Itu kan udah berbuat amal. Jadi dua hal yang tidak bisa ditunda adalah satu adalah berbakti, kedua adalah berbuat baik. Lakukanlah itu. Orang tua saya udah nggak ada kok Freddy, udah meninggal. Memangnya harus orang tua kita? Ada kesempatan lain kan, orang tua siapapun yang di jalan kita lihat, kita perlu bantu-bantu. Contohnya apa? Dia jalan, mau nyebrang, bisa bantu silakan. Dia jalan, ada kulit pisang, angkat buang, itu sudah berbuat baik. Daripada kamu cuma ngelihat, jatuh nih. Kasihan kan? Mendingan kamu ambil kulit pisangnya, mau buang, itu udah berbuat baik seperti itu loh. Terima kasih. Koko Cici, saya senang bisa kesini. Ini sudah ketiga atau 4 kali saya kesini. Ini udah seperti ibarat rumah kedua ya. Semoga kita punya kesempatan mendatang. Semoga kita bisa ada sesi lain lagi. Dan kalau ada masukan, saya dengan senang hati terima masukan. Karena saya pun masih belajar sampai tahap ini. Kita manusia, hidup sampai tua, belajar sampai tua. Semakin banyak belajar, semakin kita banyak ilmu. Karena kita nggak ada apa-apanya. Kita semua ini tidak ada apa-apanya. Kenapa? Semakin banyak belajar, ternyata banyak yang belum kita tahu. Betul nggak? Kita banyak nggak tahu. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Terima kasih.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ko Freddy Su yang telah menyampaikan Dhammanesana pada hari ini. Semoga uraian Dhamma ini bermanfaat bagi kita semua dan apa yang telah beliau sampaikan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita membaca parita, bermeditasi, dan mendengarkan Dhammanesana, marilah kita melengkapi kebajikan ini dengan berdana paramita, dengan diiringi lagu dana paramita bersama-sama. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkati oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Anumodana mengucapkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari Dharma atas dananya. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk mengembangkan Buddha Sasana. Untuk selanjutnya, marilah kita melakukan pelimpahan jasa kepada para leluhur dan sanak keluarga. Dengan harapan, semoga mereka turut bersukacita atas kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Dengan membacakan parita Etawata. Handamayang etawata dinang karomase etawata caamei sabatang punya sampadang sabe dewa anumo dantu sabah sampati siria etawata caamei sambatang punya sampadang saben buta anumo dantu sabah dia etawata caamhehi sambatang punya sampadang sabe satta anumo dantu sabah sampati sidia akasata cabu mata dewa nagamahidika punyantang anumodit wacirang rakhantu lokasanti akasata cabu mata dewa mahidika punyantang anumodit wacirang rakhantu Indonesia idang wonatinang hotu sukita hontunatayo idang wonatinang hotu sukita hontunatayo idang wonatina hotu sukita hontunatayo dewo wasatu kalena sasa sampati hotu ca pito bawatu loko caraja bawantu damiko
Akasata cabu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakhantu sasanang akasata cabu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakhantu desanang akasata cabu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakhantu wihara samakidang akasata cabu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakhantu para dermawan akasata cabu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakhantu mamparamti. Marilah kita mengucapkan pada tawata. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga sebanyak para dewa dan naga yang perkasa setelah menikmati jasa-jasa ini selalu melindungi perdamaian dunia. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa setelah menikmati jasa-jasa ini selalu melindungi Indonesia. Jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka bahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga hujan tepat pada musimnya. Semoga dunia maju dengan pesat, serta selalu bahagia dan damai. Semoga pemerintah berlaku lurus. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi ajaran. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi pembabaran dhamma. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi wihara samakidam. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi para dermawan. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Sadu, Sadu, sadu.
Mari kita tutup puja bakti pada hari ini dan kembali membacakan Parita Namakarapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami Mari kita ucapkan bersama-sama. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari Dharma. Terimalah salam dari kami dalam nama Satihotu Nama Budaya.